Wow, dum, dum, Oh, Sunday. ding, da, ding, dum, dum, Oh, Monday. ding, da, ba, da, dum, dum, Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Pernah gak sih, ketika lo ngerjain suatu pekerjaan, tiba-tiba lo menunda pekerjaan itu? Padahal, lo udah janji itu sama diri lo buat lakuin pekerjaan di hari itu. Malah ditunda besok. Nah, bisa aja tuh, lo lagi males ngerjain pekerjaan itu, atau lebih jelasnya, lo lagi gak mau ngerjain sesuatu. Ini adalah kondisi di mana hampir semua orang pernah merasakan hal itu. Entah itu malas diperintah, mengerjakan tugas, ataupun malas untuk bekerja. Meskipun sepele, namun rasa malas itu dapat menghambat aktivitas dan membuat lo justru terbiasa dengan kemalasan. Jika lo enggan mencoba buat melawannya, lo akan terus berada di dalam zona kemalasan. Dari sinilah kebiasaan menunda pekerjaan itu timbul. Dan biasanya, rasa malas muncul karena tidak ada dorongan motivasi yang mampu membuat lo bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, di video ini, gue bakal ngebahas bagaimana caranya lo bisa mengatasi sifat malas. Dan menurut gue, ini adalah cara yang efektif yang bisa lo lakuin untuk mengatasi sifat malas. Yang pertama, cari tahu faktor penyebabnya. Rasa malas terkadang bisa disebabkan oleh rasa kewalahan atau takut. Sebaiknya, lo cari tahu tuh apa penyebab dibalik semua itu. Lo bisa luangin sedikit waktu buat introspeksi diri supaya lo bisa tahu pasti faktor yang memicu rasa malas lo. Bisa aja kan, rasa lelah, kewalahan, atau bahkan takut mungkin menjadi dalang dibalik rendahnya motivasi lo buat beraktivitas. Lo bisa memulai proses tersebut dengan mencatat aktivitas harian yang lo lakuin, setidaknya selama 1 minggu. Aktivitas ini akan mampu membuat lo lebih mudah mendeteksi kegiatan dan menemukan pola yang mungkin menjadi celah kemalasan lo. Kalau rasa malas muncul karena rasa lelah, coba deh istirahat sejenak dan fokuskan diri buat rileks. Dan kalau penyebabnya adalah kewalahan karena terlalu banyaknya tugas, ada baiknya lo mundur sesaat buat mengatur prioritas dan mengatasinya satu persatu. Yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif dapat membuat lo menghilangkan rasa malas. Gini aja deh, pikiran negatif adalah musuh besar yang harus selalu kita basmikan. Nah, kemalasan juga jarang banget tuh berujung pada munculnya rasa bersalah dan pesimis, karena lo merasa gagal dan tidak menghasilkan apapun. Ada baiknya lo cari tahu cara menghilangkan pikiran negatif dan mulailah berpikir positif. Dengan cara lo bisa aja menyemangati diri bahwa lo bisa menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan di hari ini juga. Intinya, lo jangan menunda-nunda pekerjaan yang bisa lo kerjakan. Beratkan gini, kalau lo nggak memulai sesuatu pekerjaan, padahal pekerjaan itu penting banget buat lo bisa mencapai goals yang pengen lo capai. Yang ada, pekerjaan itu gak akan pernah selesai. Yang ketiga, mengatur jadwal. Sebetulnya, mengatur jadwal dan membiasakan mencatatnya dapat membantu lo lebih bisa disiplin dan mampu menghilangkan rasa malas. Selain menghilangkan celah untuk bermalas-malasan, cara menghilangkan rasa malas selanjutnya juga dapat dilakukan dengan mengatur jadwal untuk rutinitas harian lo. Tipsnya, biasakan diri buat catatan agar lo lebih bisa disiplin dan terorganisir. Nggak hanya terbatas pada rutinitas di kantor, tapi juga aktivitas pribadi. Contohnya, waktu yang lo habiskan untuk makan atau menelusuri sosial media. Lo bisa aja tuh buat sejumlah daftar, jam berapa aja lo habiskan buat makan, istirahat, belajar, kerjain tugas, atau yang lainnya. Tapi ingat, buat rencana prioritas yang penting di awal, dan sisanya
prioritas yang menurut lo gak terlalu penting di akhir. Yang keempat, menyusun prioritas dan waktu. Jujur nih, menyusun prioritas dapat membuat lo menghilangkan rasa malas. Jadi gini, lo harus menyelesaikan banyak pekerjaan. Ada baiknya lo juga menyusun prioritas dan membagi waktu dengan seksama. Lo bisa buat daftar tugas-tugas yang perlu lo kerjakan, lalu perkirakan waktu yang sekiranya akan lo habiskan dalam masing-masing tugas. Lo bisa kerjain tugas yang menurut lo ringan dengan waktu yang paling singkat, sebelum beralih ke pekerjaan yang dinilai terasa lebih berat dan membutuhkan waktu yang lama. Misalkan, ada tugas yang menurut lo terlalu berat. Coba deh bagi tugas itu ke dalam beberapa bagian. Dengan ini, lo bisa menyelesaikan secara bertahap, sehingga lo gak bakal kewalahan dan waktu lo secara efektif. Yang kelima, hindari mengeluh dan hargai pekerjaan lo. Sering gak sih kita mengeluh sama pekerjaan, entah itu dinilai terasa berat, atau tugas itu gak cocok buat kita. Asal lo tahu, itu adalah perilaku yang salah. Coba deh, lo hargai pekerjaan lo, agar lo gak lagi malas buat kerja. Sebagian besar orang mungkin merasa bahwa pekerjaan itu kurang cocok dengannya, atau bahkan bukan profesi impiannya. Nah, justru ini adalah anggapan yang salah. Dan ini adalah anggapan yang jarang juga mampu mengikis semangat dan menjadi sumber kemalasan. Coba deh lo belajar buat bersyukur.